Kemudian yang ketiga, kewajiban sholat yang ketiga yaitu ketika sudah berakal. Berakal itu maksudnya waras. Sehingga kalau misalkan orang itu tidak waras, maka nanti selama tidak waras itu dia tidak punya kewajiban sholat. Seandainya dia sadar kembali, ya, kan ada nggak sadar kembali? Ada banyak, kan gitu kan. Makanya ada rumah sakit jiwa, ada terapi-terapi seperti itu. Ya, kan ada. Kemudian sadar lagi. Mungkin teman kita juga ada, depan mata mungkin, maksudnya di teman sekelas kita dulu juga ada. Makanya kalau misalkan dia kembali lagi sadar kembali, maka seperti itu nanti sholat yang kelewat nggak punya kewajiban ganti itu. Misalkan selama 2 bulan seperti itu, maka dia nggak punya kewajiban karena dalam keadaan tidak sadar, memang izalah, emang hilang waktu itu kesadarannya itu hilang. Walaupun ada jasadnya, walaupun kepalanya juga masih ada utuh, nggak pecah, tapi itu dalamnya bermasalah, jiwanya bermasalah, makanya nggak punya kewajiban sholat. Nah, selama akal masih waras, maka wajib sholat. Walaupun sakit bagaimanapun, akal itu yang jadi ukuran. Jadi kalau fisik itu akal yang dipikir jadi tolak ukur. Selama masih akal, masih waras, walaupun sakit bagaimana, tetap punya kewajiban sholat. Tentunya ada keringanan-keringanan yang udah kita terangkan cara pelan-pelan itu. Nah itu. Tapi selama punya akal, selama masih waras, maka dia punya kewajiban sholat. Gila. Atau juga termasuk juga orang pingsan. Orang pingsan. Maka dia juga selama pingsan itu dia sholat yang ditinggalkan nggak wajib diganti. Contoh. Selagi sebelum pingsan itu tidak ada waktu yang cukup untuk sholat, atau yang belum waktunya sholat. Contoh, sholat dulu jam 12, contohnya aja. Sholat dulu jam 12, dia pingsan setengah 12. Belum wajib sholat duhur. Ya. Pingsan jam setengah 12, sampai habis isya baru sadar. Nah, kaget dengar berita apa segala macam, sadar, siumannya baru habis isya. Duhur, asar, maghrib, isanya masih ada waktu. Nah, masih ada waktu isanya karena sampai subuh kan. Zuhur, asar, maghrib tidak wajib diganti karena dia melewatinya itu dalam keadaan tidak sadar. Beda sama tidur, jangan disamakan. Kata Imam Ghazali, kalau pingsan itu benar-benar hilang, ya hilang, pokoknya prosesnya hilang. Tanya sama orang-orang yang pingsan itu, beda. Nggak ada orang pingsan itu ngigo. Ya, orang pingsan ngigo nggak ada. Orang pingsan ngorok tuh nggak ada, ya benar-benar pingsan dia itu. Kalau misalkan itu tidur itu hanya tertutupi, jadi hanya tertutupi saja untuk istirahat, itu namanya tidur. Sehingga kalau misalkan kelewat masih punya kewajiban sholat. Nah, kalau misalkan tidur, tapi kalau misalkan pingsan maka tidak punya kewajiban untuk mengganti. Seperti itu. Ya. Pingsan-pingsanan berarti itu. Jadi 3 ya, 3 kewajiban orang sholat. Maknanya dengan 3 ini, persyaratan ini, berarti orang sudah punya kewajiban sholat. Pertama kali apa? Islam, beragama Islam dengan penjelasan tadi. Kemudian yang kedua adalah balik. Nah, balik, laki-laki, perempuan ada masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Selama masih ada akal, berarti dia masih punya kewajiban sholat. Wallahu a'lam.